Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 7 Februari 2025 dalam pekan biasa keempat tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat keberagaman dan kebinekaan yang Kau berikan kepada kami. Suku, kebudayaan, pendidikan, pola hidup, dan agama. Bantulah kami selalu untuk memelihara semangat persaudaraan antar warga masyarakat kami. Jauhkanlah masyarakat kami dari perpecahan. Kuatkanlah kami selalu untuk menjadi tangan-Mu dalam kehidupan persaudaraan ini. Semoga kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan juga selalu menjadi perhatian dari seluruh masyarakat dan para pemimpin kami, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Putra-Mu terkasih, Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 1-8. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sekalipun
mengepung aku. Tidak takutlah hatiku, sekalipun pecah perang melawan aku. Dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondok-Nya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku, janganlah membuang aku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku, janganlah membuang aku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias,
istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Pilihan hidup. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku yang dikasihi Allah, salam jumpa kembali hari ini 7 Februari 2025. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan bersemangat untuk menjalani karya-karya kita masing-masing. Dan tidak lupa selalu mengupayakan yang terbaik di setiap hari. Saya teringat kata-kata pendek Bunda Teresa, menjadi orang baik adalah pilihan. Ini merupakan kalimat singkat yang sangat kontekstual sekali, karena siapapun akan selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam hidup. Seperti yang kita dengar tadi dalam bacaan pertama, yang menawarkan kepada kita bagaimana seharusnya memelihara persaudaraan, hidup dalam suasana kasih, dan tentunya tanpa prasangka. Kita memilih mencintai atau membenci. Kita memilih memaafkan atau mendendam. Taat kepada aturan atau melanggarnya. Untuk menjadi pemecah masalah atau sumber masalah, dan lain sebagainya.
banyak yang kita temui di setiap hari. Namun kriteria baik itu menurut siapa? Apakah menurut si A, si B, atau si C? Atau menurut kaidah moral? Untuk menjadi orang baik memang sangat membutuhkan keberanian. Terlebih seperti apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Yohanes Pembaptis. Karena keteguhan moralnya, dia berani mati. Yohanes dieksekusi karena menegur Herodes dengan keras. Sang raja ia kecam karena bertindak melawan hukum Yahudi dengan menikahi Herodias, istri Filipus, padahal Filipus itu adalah saudara Herodes sendiri. Hukum Allah menolak apa yang mereka lakukan dengan kata-kata yang jelas. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Kita bisa lihat di kitab Imamat bab 20. Yohanes melihat dirinya dalam peran kenabian. Ia menyatakan pernikahan itu ditolak, dilarang oleh Tuhan. Kejadian itu pun juga dihiasi beberapa hal yang tidak mengenakan juga. Ada dendam di sana. Ada perbuatan yang mencari muka atau mencari pamor. Ada juga peluang sebetulnya untuk berbuat baik tetapi tidak ada keberanian untuk melakukan. Lalu juga ada gengsi, ada juga kepentingan pribadi. Agama apapun di dunia ini pada konteksnya adalah bagaimana semua dari umat manusia mencita-citakan dan merawat kehidupan yang damai. Yang karenanya membutuhkan satu dari sekian syarat lainnya adalah merawat moral yang merupakan dasar dari kehidupan bersama. Sangat sering kita harus juga menghadapi sebuah pilihan, ya atau tidak, berbuat baik atau tidak. Manakah yang akan kita pilih? Gengsi, harga diri, dendam, egois atau hanya memikirkan diri sendiri, atau hal-hal lain yang akan membawa kedamaian dalam hidup. Tuntutan kehidupan dan pengaruhnya akan banyak membawa kita kepada sebuah pilihan. Terkadang segalanya ditempuh juga untuk membiaskan sebuah kebenaran, membiaskan keadilan, dan bahkan, nah ini lagi musim-musimnya sekarang, buang bodi, salah-salahan, yang pada akhirnya masyarakat luas menjadi korban. Ajaran iman yang kita terima, yang kemudian kita bisa reduksi menjadi ajaran moralitas hidup, kiranya dapat sungguh menjadi pilihan hidup kita bersama. Kita mulai dari komunitas kita yang paling kecil, untuk berani memperjuangkan semua hal-hal baik dalam hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bulatkanlah tekad kami untuk berani menyuarakan hal-hal baik dalam kehidupan ini. Bukalah hati nurani kami agar kami mampu mendengarkan kebenaran yang berasal daripadamu. Semoga roh kebijaksanaan-Mu yang telah tinggal dalam diri kami sejak pembaptisan membuat kami semakin mampu memilih yang baik dan mampu juga memilih yang benar di tengah-tengah banyaknya pilihan yang ditawarkan dunia. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.